Epic comeback yang dilakukan Kaido benar-benar membuat Akazaya tertegun. Serangan yang mereka lancarkan sebelumnya seakan tidak ada artinya. Lalu respon apa yang akan mereka ambil setelah melihat Kiku menjadi korban? Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar manga One Piece chapter 993. Tak seperti beberapa chapter terakhir yang selalu mengawali cerita dari Onigashima, kali ini One Piece 993 mengambil awal dengan latar belakang ibu kota bunga. Di sana para warga bertumpah ruah menjadi satu untuk menghabiskan malam dengan berpesta merayakan festival api yang datang hanya dalam 1 tahun sekali. Narasi yang diungkap dalam kotak dialog begitu mengejutkan, tak seperti yang kita bayangkan. Di balik senyum para penduduknya, terdapat sebuah ketakutan dan perasaan tertindas. Mereka terus bersandiwara untuk tetap bertahan hidup dan percaya jika suatu hari nanti, samurai klan Kozuki akan hadir untuk menyelamatkan negeri Wano. Nyatanya sebagian besar penduduk Wano masih menaruh harapan besar pada para samurai pengikut Oden. Dari beberapa penduduk yang merayakan pesta, ada di antara mereka yang menari layaknya tarian Oden dulu. Sementara itu, atribut-atribut pendukung pesta yang dibuat penduduk terlihat seperti mode bondman Luffy yang mengambil sosok seorang Kozuki Oden. Tua, muda, laki-laki, perempuan, semua berkumpul dan merayakan kebahagiaan yang seutuhnya. Perasaan ini hanya bisa mereka ekspresikan setahun sekali di dalam perayaan festival api. Ya, saat ini mereka hanya bisa bermimpi. Mimpi di mana para samurai pengikut Oden mulai bertarung di Onigashima demi merebut tanah Wano. Kenyataannya Akazaya saat ini memang sedang berjuang, namun tanpa sepengetahuan halayak umum. Biarkanlah para penduduk Wano menikmati pesta dan mengekspresikan kesedihan dan kebahagiaan tanpa perlu bersandiwara lagi. Dan satu hal lagi, kenyataan bahwa penduduk Wano belum tahu jika saat ini kepala Orochi sudah ditebas oleh Kaido, membuat impian mereka masih mungkin terjadi untuk selanjutnya merebut kembali negeri Wano seutuhnya. Nah, kemudian alur selanjutnya beralih menuju ke Onigashima. Kekacauan demi kekacauan terus terjadi. Kali ini yang menjadi perhatian adalah ulah dari seorang komandan divisi, Queen Shiwaba. Penemuannya benar-benar sangat merepotkan. Ia menamakannya dengan sebutan peluru perangsang Ice Demon. Apa yang dikhawatirkan Drake pada beberapa chapter sebelumnya terjadi juga. Peluru-peluru tersebut pada akhirnya tak hanya menyerang samurai pemberontak, namun pasukan The Beast Pirate juga ikut terkena imbasnya. Nah, yang jadi masalahnya adalah efek dari Ice Demon itu, di mana siapa yang terkena maka akan menginfeksi dan merubah orang yang tersentuh. Inilah sesuatu yang mengerikan. Wabah sudah mulai menyerang. Bahkan Zoro, Drake, Robin, dan Chopper yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa tertegun dan belum bisa melakukan apapun. Peran Chopper di sini sangat krusial. Dia harus atau dituntut untuk membuat penawarnya seperti yang pernah ia lakukan di Udon dulu. Namun masalahnya, virus ini adalah jenis yang baru, berbeda dengan virus mumi yang pernah diperlihatkan di Udon. Karena jika kita perhatikan lagi, efeknya lebih mengerikan Ice Demon yang mana tidak hanya sekedar melemahkan dan menginfeksi semata, namun bisa merubah struktur tubuh yang terinfeksi menjadi semacam monster yang kemudian menyerang secara membabi buta. Selanjutnya adegan beralih fokus pada Luffy. Saat ini ia diperlihatkan masih terus berjuang menuju tempat Kaido. Bersama dengan Sanji, Luffy sempat direpotkan oleh para prajurit The Beast Pirates. Sikap egois Luffy pun dimunculkan di sini. Dia yang seharusnya menyimpan energi untuk duel pamungkas melawan Kaido, tetap saja mengambil tindakan melawan siapapun yang menghadangnya. Alhasil Sanji sempat menggubrisnya, namun usaha tersebut sia-sia. Luffy dengan segala keegoisannya justru mendebat argumen Sanji. Ya, ujung dari keributan ini malah membuat adu argumen di antara keduanya. Mereka sama-sama tidak ingin mengalah, sampai pada akhirnya muncul Jinbe dengan mendemonstrasikan Gyojin Karate yang berhasil mengempaskan Smile User. Saat itu juga Jinbe mengungkapkan ingin mengawal mereka menuju ke tempat Kaido. Tugas mereka tak hanya sekedar mengawal saja, namun harus tetap memperhatikan tingkah Luffy agar tidak terlalu agresif untuk melawan prajurit-prajurit kelas bawah yang hanya dapat menghabiskan energi sia-sia.
Ketiganya kini masih berada di basement 1. Masih ada 5 lantai lagi untuk sampai ke atap. Sekarang mereka harusnya akan ditunggu oleh musuh-musuh kuat yang menghuni setiap lantainya, atau mungkin hanya beberapa lantai saja. Nah, adegan berikutnya memperlihatkan situasi yang menimpa Momonosuke dan Shinobu. Kali ini kakak dari Yori harus dihadapkan dengan keadaan yang sulit. Ya, Bao Hang ternyata sudah memata-matai pergerakan mereka. Info yang ia peroleh kemudian disampaikan kepada King untuk kemudian ditindaklanjuti oleh para Tobiropo. Menurut King, Momonosuke harus segera ditangkap dan dibunuh. Sementara itu urusan bajak laut adalah urusan lain. Alasan kenapa Momo harus segera dieksekusi semata-mata untuk membuat semangat para samurai pemberontak melemah. Alasan yang memang masuk akal, tapi apakah mereka mampu untuk melakukannya? Ya, untuk sementara ini Momonosuke dan Shinobu masih bisa selamat meski ada hadangan dari Sasaki. Memang sejatinya Momo sempat meragukan dirinya sendiri sebagai calon seorang shogun yang tidak bisa berbuat apa-apa di saat Shinobu berjibaku untuk menyelamatkannya. Dia ragu apakah melarikan diri adalah suatu tindakan yang tepat. Sekali lagi di sini Momo memperlihatkan sisi kerapuhannya. Nah, di saat susah mengambil keputusan, disitulah sosok yang akan mempengaruhinya muncul. Ya, dia adalah Yamato. Perjuangannya untuk melindungi Momonosuke akan diuji. Mampukah dia mengambil hati Momonosuke agar dapat mengakui kehadiran dirinya yang ada di sisi aliansi? Jawaban itu sepertinya akan ada di saat Yamato berhasil menahan Sasaki dengan mempertaruhkan segalanya. Well, di sisa cerita kita diperlihatkan kembali kelanjutan duel Akazaya melawan Kaido. Sang kaisar memang sempat terdesak dan membuatnya terjatuh. Namun situasi ini tidak berlangsung lama karena Kaido segera bangkit kembali dan memberikan serangan kejutan yang pada akhirnya harus membuat tangan Kiku terpotong. Ya, inilah epic comeback yang coba ditunjukkan Kaido. Dia memang sempat mengakui kegigihan Akazaya yang telah memberikan rasa sakit pada bekas lukanya. Tapi semua itu masih belum cukup dan bahkan tidak sampai membuka kembali luka tersebut. Di sisi lain, pertarungan itu juga sempat membuat Kaido terjebak dalam ingatan Oden. Namun ia berhasil menahan traumanya sehingga tidak terlalu berdampak dalam menerima serangan-serangan dari Akazaya. Menurutnya sudah tidak akan ada lagi seorang samurai yang sehebat Oden. Jadi sekarang situasi sudah berbalik dan memihak pada Kaido. Raungan yang bisa memecah udara pada akhirnya akan menyadarkan Akazaya bahwa mereka masih belum mampu menahan sang makhluk terkuat. Jika apa yang terjadi pada Kiku direspon dengan gegabah, maka ini akan memperburuk keadaan Akazaya. Sekarang tinggal menunggu bagaimana Kaido akan mempermainkan Akazaya sebelum kedatangan seorang Monkey D. Luffy. Kita lihat atribut yang diarak oleh penduduk di ibu kota bunga terlihat seperti perwujudan sosok Kozuki Oden. Di samping itu, mode yang dilakukan sama seperti mode Gearford Bondman. Saya kira inilah yang sempat disinggung Kakeyo yang sempat melihat Luffy berubah form ke bentuk itu yang mengingatkannya pada seseorang. Jadi inilah jawaban atas respon Kakeyo itu yang mana Luffy terindikasi mempunyai karakteristik seperti Kozuki Oden. Nah, ini nantinya akan berpengaruh pada duelnya saat melawan Kaido. Ya, seperti yang saya ungkap pada review 992 bahwa Kaido mempunyai semacam trauma pada sosok Oden. Artinya Kaido bisa kembali terjebak pada ingatan tentang Oden ketika nanti berhadapan dengan Luffy. Jadi saya kira apa yang ditunjukkan oleh para penduduk Wano adalah sebuah foreshadow atau pertanda bahwa impian mereka untuk merebut kembali Wano seutuhnya akan segera terjadi di mana ada campur tangan Oden meski itu direpresentasikan pada sosok Luffy. Saya kira ini adalah masalah yang sangat krusial. Jika wabah yang disebarkan Queen tidak segera diantisipasi, maka akan melemahkan pasukan aliansi. Merujuk pada perkataan King bahwa jumlah pasukan aliansi ada sekitar 5.400, maka jika nanti ada sebagian yang terinfeksi, ini akan mempengaruhi jalannya perang. Selain melemahkan, ada indikasi semangat atau tekad pasukan pemberontak akan menurun seperti saat kejadian di Udon.
Ya, alih-alih membantu Luffy dan yang lain, mereka pada akhirnya hanya akan menghambat jika sudah terinfeksi, mengingat efeknya yang menular secara masif yang membuatnya bisa berubah dan menyerang membabi buta. Sekarang waktunya bagi Chopper atau Law yang mempunyai kapasitas sebagai dokter. Siapakah kira-kira yang akan berhasil menghentikan penularan virus tersebut? Well, Chopper sendiri memang mempunyai pengalaman ketika membuat ramuan penetralisir virus mumi. Artinya dia sedikit paham akan struktur virus tersebut meskipun beda jenis. Setidaknya dia tahu reaksi yang dihasilkan oleh virusnya, sehingga nantinya bisa tahu bagaimana atau dengan cara apa supaya bisa menetralkannya. Sementara itu, Law saat ini memang belum diperlihatkan peran yang menonjol semenjak memasuki Onigashima. Nah, saya kira situasi ini juga bisa dijadikan alasan untuk Law agar terlihat pengaruhnya dalam perang ini. Saya kira dengan kemampuan OP-OP nominya, dia harusnya bisa memperbaiki situasi pasukan pemberontak yang terinfeksi. Namun yang jadi perhatian adalah sikap antipati Law yang sangat kuat. Dia tidak akan peduli dengan apa yang terjadi pada mereka. Yang menjadi fokus utama Law lebih kepada jalannya sebuah rencana. Ya, berbeda dengan Chopper yang lebih mudah terbawa perasaan di saat melihat orang-orang di sekitarnya mengalami situasi sulit. Well, kita tunggu saja apakah pengetahuan Chopper atau kemampuan OP-OP Nomi Law yang akan menemukan solusinya. Seperti dugaan saya dalam review 992 bahwa akan ada momen di mana Momonosuke akan dihadapkan pada situasi sulit dan di saat itulah Yamato akan muncul bak pahlawan. Sekaranglah momen itu muncul. Jadi kejadian ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh Yamato untuk mengambil hati Momonosuke. Di sisi lain, ketidakberdayaan Momonosuke seakan memaksanya untuk menerima bantuan Yamato. Karena jika tidak, maka nyawa dia dan Shinobu akan terancam. Nah, sekarang tinggal bagaimana nantinya Momonosuke akan merespon tindakan dari Yamato. Namun jika dilihat dari situasinya, saya kira harusnya dia bisa berpikir lebih bijaksana. Selama ini yang kita lihat dari Momonosuke adalah sikap keraguan-raguan dan kerapuhannya. Jadi alangkah baiknya jika dia secepatnya mampu mengambil keputusan yang tepat di saat situasi sulit macam ini. Jangan hanya karena Yamato adalah anak dari Kaido membuat dia malah berpikir sebaliknya dan menganggapnya sebagai musuh. Ya, sudah saatnya bagi Momonosuke untuk bisa memutuskan sesuatu tanpa harus terikat oleh masa lalunya, selagi orang yang bersangkutan tidak ikut secara langsung mempengaruhi hidupnya. Yamato dan Kaido adalah orang yang berbeda meski satu keluarga. Namun saat ini Yamato sudah mengambil keputusan sendiri dan harusnya Momonosuke tahu bahwa Yamato sudah memberontak, mengingat dia telah secara lantang mengatakan di hadapan Momo dan Sasaki bahwa Yamato sedang berjuang atas nama klan Kozuki. Saat ini Kaido sudah menunjukkan sisi keganasannya. Hanya sekali raungan, dia sudah bisa mengejutkan Akazaya. Sementara itu serangan-serangan sebelumnya yang telah dilakukan Akazaya tidak ada apa-apanya setelah melihat kejadian ini. Ini artinya keberpihakan telah berpindah ke sisi Kaido. Nah, pertanyaannya adalah apakah akan ada korban jiwa dari duel mereka? Saya sendiri maunya jika Akazaya akan mengakhiri perang Wano dengan senyuman, tapi rasanya sedikit sulit bagi mereka untuk keluar dari kenyataan bahwa lawan mereka adalah makhluk terkuat. Nah, jika respon yang diambil atas apa yang diterima Kiku terlalu berlebihan, maka kemungkinan jatuhnya korban jiwa akan sangat mungkin terjadi. Dengan kata lain, mereka harus bertarung dengan kepala dingin agar setidaknya tidak terjadi sesuatu yang buruk, sekalipun mereka memang sudah siap untuk mati. Jadi semangat dan tekad harus beriringan dengan segala tindakannya. Kita bisa ambil contoh atas tragedi S. Saat itu dia harusnya bisa selamat. Namun tindakannya di luar dugaan karena terpancing oleh perkataan Akainu. Dari peristiwa inilah kita bisa sedikit menyimpulkan bagaimana skenario selanjutnya atas duel Akazaya melawan Kaido. Bertarung brutal dengan mengambil sebuah resiko buruk atau tetap mempertahankan tekad dan semangat yang diimbangi dengan kepala dingin. Baiklah, saya kira itulah pembahasan One Piece 993. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!